Warung Soto Mas Prapto, Tali Pocong Rawan. Tahun 1998 akan selalu dikenang sebagai tahun yang menyedihkan. Krisis moneter yang melanda Indonesia seketika membuat banyak orang merana. Alih-alih berharap sejahtera untuk makan di hari esok pun tak ada. Para pengusaha mulai mengencangkan ikat pinggang sehingga PHK menjadi solusi untuk dapat tetap bertahan. Hal ini juga terjadi kepada Prapto. Prapto adalah seorang buruh pabrik di kota Bekasi. Sudah 10 tahun ia bekerja di pabrik itu, namun krisis yang semakin mencekik membuat pemilik pabrik harus melakukan efisiensi sehingga PHK tak terhindarkan lagi. Setiap bulan selalu ada saja karyawan yang di PHK. Bulan ini dari total 20 karyawan yang di PHK, Prapto adalah salah satunya. Mau tak mau, suka tak suka, Prapto harus menerima keputusan itu dengan lapang dada meskipun sebagian hatinya masih tak rela. Setelah pesangon diterima, Prapto segera meninggalkan tempat kerjanya. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, Prapto meratapi nasibnya yang malang. Apalagi saat ini istrinya sedang mengandung anak kedua, sehingga dia pun harus siap dengan pengeluaran yang lebih besar ke depannya nanti. Sampai di rumah kontrakannya, Prapto segera memendamkan diri di sofa murahan miliknya yang nampak bulu. Dia mengurut-ngurut kening dengan kedua jempolnya, berharap aliran darah lebih lancar dan ia pun bisa berpikir dengan jernih. Loh, kok sudah pulang toh mas? Tumben, masih siang kok sudah pulang? Mau kopi? Aku bikinin ya, ucap Ratri istrinya yang memberondong dengan pertanyaan saat melihatnya pulang kerja tak seperti biasanya. Prapto tak menjawab. Dia masih mengurut-ngurut keningnya, wajahnya tampak kuyu. Merasa ada sesuatu yang tak beres, Ratri langsung mendekati suaminya. Ratri berjalan mendekat sambil menahan perutnya yang telah membesar. Kemudian dia mengambil posisi duduk di samping Prapto. Ada apa mas? Kok wajahnya lesu kayak gitu sih? Ucap Ratri sambil mengusap-ngusap punggung suaminya. Prapto tak lekas menjawab. Dia hanya memandangi wajah Ratri dengan tatapan nanar. Kemudian tanpa bicara, Prapto langsung memeluk tubuh istrinya. Ratri sedikit terkejut dengan pelukan yang tiba-tiba dari Prapto. Kini Ratri bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berat yang telah menimpa suaminya. Cerita mas, jangan diam saja. Aku ini kan istrimu mas, ucap Ratri lembut. Maafkan mas dek, mas kena PHK. Mas sangat sedih sekarang, bingung, pusing. Kamu tahu sendiri kan, mas kerja aja kita masih kekurangan. Apalagi sekarang mas jadi pengangguran. Mas sudah merasa gagal menjadi suami sekaligus ayah yang baik dek, ucap Prapto lirih sambil terus memeluk tubuh istrinya. Tidak apa-apa mas, masnya yang sabar ya. Rezeki sudah diatur dan aku akan selalu ada di samping sampean mas, apapun keadaannya. Tenang, mari kita lewati masa suram ini bersama-sama. Aku yakin kita pasti bisa, balas Ratri menguatkan Prapto. Prapto terharu mendengar ucapan istrinya. Mereka pun semakin mengeratkan pelukan. Ratri bahkan sampai meneteskan air mata. Hari berganti hari, Prapto mencoba bertahan hidup dengan uang pesangonnya. Memang uang pesangonnya cukup lumayan saat itu, tapi akan segera habis jika dia tak mempunyai pemasukan. Prapto mencoba bertemu dengan beberapa temannya yang juga di PHK terlebih dahulu darinya. Dia ingin meminta saran untuk memulai usaha, hingga akhirnya Prapto bertemu dengan Giman. Giman adalah salah satu temannya yang di PHK 5 bulan sebelum Prapto. Prapto mendengar Giman telah menjadi seorang pebisnis yang sukses. Mereka berdua pun lalu merencanakan untuk bertemu di warung kopi yang tak jauh dari pabrik tempat mereka bekerja dulu.
Prapto telah datang terlebih dahulu. Dia menunggui Giman sambil celingukan. Nih kopinya, Tok. Lu ngapain deh ya celingukan mulu dari tadi? Emangnya lu lagi nungguin siapa? Tanya Rohali, pemilik warung yang memang telah saling mengenal dengan Prapto. Gua lagi nungguin Giman, Bang. Biasa, masalah bisnis, jawab Prapto sambil menaik turunkan kedua alisnya. Rohali tampak terdiam mendengar ucapan Prapto, seolah dia sedang memikirkan sesuatu yang penting. Kepala Rohali menengok ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan tak ada orang yang akan mendengar pembicaraannya. Kemudian Rohali duduk di samping Prapto. Tok, dengerin gua nih. Yang gua denger-denger sih ya, si Giman itu kagak beres orangnya. Bisnisnya kagak jelas. Dia itu tiba-tiba aja bisa kaya banget. Itu kagak masuk akal sih kalau menurut gua. Jadi lu kudu hati-hati. Sekarang emang zaman lagi susah. Orang rela ngelakuin apa aja bakal dapet duit, ucap Rohali setengah berbisik. Belum sempat Prapto menanggapi, mendekatlah sebuah sedan Toyota Starlet lalu berhenti tepat di depan warung Rohali. Mata Rohali dan Prapto tertegun melihat sedan berwarna hitam mulus itu berhenti di depan mereka. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pria sedikit pendek dan bertubuh tambun. Dia adalah Giman. Dia memakai baju rapi dan rambutnya yang tampak limis. Dengan penampilan seperti itu sudah layak jika ia disebut pebisnis sukses. Buset dah, kemarin dia pakai Corolla, sekarang dia pakai Starlet. Lu bisnis showroom apa gimana sih, Man? Tambah Rohali. Biasalah, Bang, lagi bosen aja pakai Corolla. Ya jadi gue parkir aja di rumah. Mudah-mudahan bulan depan bisa ganti BMW ya, Bang, ucap Giman sambil melepas kacamata hitamnya lalu menyangkutkan kacamata itu di saku bajunya. Wah, dandananmu sudah berlente sekarang, Man. Dulu aja di pabrik seragamu buluk. Sambut Prapto sambil berjalan mendekat dan memeluk tubuh Giman. Alah, bisa aja kamu, Tok. Menyesuaikan klien aja gue mah. Udah lama nunggunya. Soalnya sorry, sibuk banget. Ini aja sempetin mampir. Habis ini aku juga harus ketemu lagi nih dengan beberapa klien, balas Giman sambil menyulut sebatang rokok. Wah, edan tenan. Aku itu gak nyangka loh kamu sekarang itu jadi orang sukses. Padahal dulu di pabrik kerjaanmu judi terus. Terus kalau shift malam sering ketiduran. Kalau enggak ya kadang-kadang kamu juga berak lama banget. Ucap Prapto mengenang masa lalu sambil menepuk-nepuk pundak Giman. Bener banget, Tok. Dari dulu kerjaanku kebanyakan kabur ke toilet. Tapi jangan salah, dengan bisnis yang sedang aku jalani sekarang, aku berak aja digaji, Tok. Ucap Giman sembari memesan kopi ke Rohali. Ucapan Giman itu membuat Prapto tertarik. Dia mendekat lalu bertanya kepada Giman. Emangnya kamu bisnis apa, Toman? Kok enak banget ya, ngising saja dapat duit, tanya Prapto dengan sangat penasaran. Ya bisnis batu bara, Tok. Jadi ya kita investasi buat nambang batu bara di Kalimantan. Nantinya kita bakalan dapat imbal balik. Ya cukup kamu titip dananya ke aku, nanti uang kamu bakalan dijadikan modal buat nambang batu bara. Nah, nanti tiap bulannya itu kamu dapat profitnya. Asal kamu tahu, Tok, kalau kamu investasi 10 juta, kamu tiap bulan dapat 500.000. Nah, lumayan kan? Itu bahkan lebih besar dibanding gaji kita di pabrik. Pesangonmu kalau nggak salah sekitar 10 juta kan? Nah, kalau kamu investasikan itu semua ke aku, tiap bulannya kamu dapat 500.000. Mantap kan? Kamu bisa santai di rumah, ngumpul sama keluarga, duit ngalir terus. Nih, lihat aku nih. Sekarang aku naik mobil. Waktu kerja di pabrik, boro-boro beli mobil, beli motor bekas aja kredit. Ucap Giman menjelaskan. Prapto sangat tertarik dengan bisnis Giman, meskipun juga ada rasa khawatir. Giman terus-menerus membujuk dan mencoba meyakinkan Prapto hingga akhirnya Prapto pun setuju untuk bergabung dengan bisnis Giman. Tanpa seizin istrinya, Prapto pun mencairkan uang pesangon ditambah dengan uang jam sosteknya. Total uangnya kini 12 juta.
10 juta dia berikan kepada Giman dan 2 jutanya ia simpan untuk persiapan kelahiran dari anak keduanya. 1 bulan berlalu, Prapto bertemu lagi dengan Giman. Giman pun memberikan profit yang sudah dijanjikan kepada Prapto. Prapto pun girang bukan kepalang karena tanpa bekerja dia bisa mendapatkan uang bulanan di atas UMR Bekasi saat itu. Tok, kalau kamu mau nambah investasi 10 juta lagi, maka kamu akan menjadi investor premium. Nah, setelah kamu jadi investor premium, kamu akan dapat 1,3 juta per bulan. Hah, enak kan? Gimana? Bujuk Giman kepada Prapto. Waduh, mantap itu. Tapi sayang, aku nggak punya uang segitu man, balas Prapto. Alah gampang, kamu gadaikan aja dulu sawah bapakmu di kampung. Nggak sampai setahun, dijamin bakalan balik uang itu. Coba kamu pikir-pikir lagi, Tok. Kapan lagi ongkang-ongkang kaki dibayar? Aku sengaja lebih dulu menawarimu. Kalau kamu kelamaan ya pasti disikat orang duluan. Bagaimana? Kalau oke, aku tunggu jawabanmu 1 minggu lagi. Bujuk Giman lagi. Prapto tampak berpikir keras. Dalam hatinya dia sangat tertarik. Dia membayangkan betapa enaknya tiap bulan menerima 1,3 juta tanpa harus bekerja. Akhirnya Prapto pulang kampung dan membujuk orang tuanya. Awalnya keinginan Prapto itu ditolak oleh bapaknya. Namun karena kegigihan Prapto, akhirnya bapaknya pun setuju untuk menggadaikan sertifikat tanahnya ke bank. Sertifikat tanah itu digadaikan sebesar 10 juta rupiah dengan cicilan per bulan 550.000 selama 2 tahun. Dalam benak Prapto, dia berpikir jika dia pasti bisa mencicilnya dengan uang hasil investasi. Uang itu pun lalu diberikannya kepada Giman. Giman menerima uang itu dengan gembira dan Prapto sama sekali tak menaruh curiga. Di bulan pertama, Prapto mendapatkan 1,3 juta dari Giman. Dia pun di sini merasa kegirangan. Anak istrinya sampai diajak makan mewah di restoran mewah. Prapto merasa jumawa. Dia merasa menjadi orang yang paling cerdas karena bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Di bulan kedua, Prapto hanya mendapatkan 600.000 rupiah. Giman beralasan tambang sedang banyak masalah sehingga profit turun. Prapto pun mau tak mau menerima alasan Giman, namun kini hatinya mulai sedikit gusar. Hingga akhirnya di bulan ketiga Giman menghilang. Prapto tak bisa lagi menemukan Giman dimanapun. Bahkan saat Prapto mencari ke rumahnya, rumah Giman telah disita oleh pihak bank. Banyak orang yang tertipu oleh Giman, termasuk beberapa rekan kerjanya dulu di pabrik. Prapto langsung lemas, jatuh terduduk. Saat mengetahui kalau Giman ternyata adalah seorang penipu, dunia seakan runtuh. Kini seluruh uang pesangonnya lenyap, ditambah dia harus membayar cicilan sertifikat tanah yang ia gadaikan di bank. Berhari-hari Prapto hanya termenung, merenungi nasibnya yang malang. Dia melihat anak dan istrinya yang masih tampak gembira. Dalam benak Prapto, dia membayangkan bagaimana perasaan istrinya jika dia tahu apabila seluruh uangnya telah habis ditambah dengan cicilan yang harus dibayar. Namun Prapto di sini mencoba menyembunyikan kesedihannya. Dia pun bertekad sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa melibatkan istrinya. Dia tak mau istrinya bersedih. Siang itu, Prapto ngopi di warung Rohali. Wajahnya murung dan sesekali melamun. Lah, apa lu Tok? Kagak dikasih jatah sama bini? Ucap Rohali membuka percakapan. Bener kata lu bang, emang brengsek itu si Giman. Sekarang dia kabur. Tuh, uang gua diembat. Pusing gua sekarang bang, balas Prapto. Mendengar ucapan Prapto, Rohali mendekat agar dia bisa mengobrol lebih jelas lagi dengan Prapto. Bujuk, kok bisa? Lah bukannya kemarin lu masih dapat setoran dari dia Tok? Tanya Rohali penasaran. Iya bang, cuma 3 bulan doang. Itu juga yang bulan ketiga gak full. Duh,
Andai aja dulu gua dengerin kata-kata abang, pasti gua nggak bakalan ketipu. Ya udah dah, yang sabar ya Tok. Zaman sekarang mah ngeri, orang-orang tega nipu. Ya bahkan nipu temenan diri. Balas Rohali. Prapto sejenak terdiam. Dia lalu menyeruput kopi dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Nah, terus rencana lo ke depannya apa Tok? Tanya Rohali. Pusing gua bang. Apalagi bentar lagi bini mau lahiran. Belum lagi tanah di kampung gua gadein. Harus nyicil tiap bulan. Nasib. Bang, abang emangnya gak punya kenalan yang bisa kasih kerjaan gitu bang? Ucap Prapto penuh harap. Duh gimana ya? Kalau lu kerja serabutan bakalan tetap susah ya kalau buat bayar cicilan. Sebenarnya sih gue punya kenalan nih yang bisa ngasih lu uang. Tapi ya kudu butuh mental sama keberanian. Ucap Rohali. Lah beneran bang? Kalau mental gue siap deh bang. Siap banget. Prapto menjawab dengan tegas. Kini harapannya sedikit muncul. Nah, jadi kenalan gue ini nih dukun. Namanya Abah Maman. Dia bisa kasih lu penglaris, bahkan pesugihan. Lu tuh nantinya bisa kaya dengan cepet nih, tanpa kudu kerja keras. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Gue aja minta penglaris sama dia. Lihat sendiri Pan, warung gue laris manis dan bertahan biar kata Krismon kayak gini. Nah, lu tahu kagak? Noh, toko bangunan gede noh deket perempatan yang laris banget. Nah, dia juga ikut pesugihan di Abah Maman. Zaman sekarang mah orang-orang kaya rata-rata kalau kagak nipu ya ikut pesugihan. Rohali menjelaskan panjang lebar kepada Prapto. Prapto nampak berpikir keras. Dia merasa tak ada jalan lain sehingga setelah beberapa saat berpikir dia pun setuju dengan usul dari Rohali. Baik deh bang, gua bakalan coba datang ke rumah Abah Maman. Emangnya rumahnya di mana ya bang? Tanya Prapto. Tenang aja, nanti gua anterin kalau lo mau. Rumahnya sih emang agak pelosok deket Jonggol. Ya udah tenang aja, besok kita langsung ke sana. Balas Rohali. Singkat cerita, di pagi itu Prapto dan Rohali pun pergi ke rumah Abah Maman dengan mengendarai Suzuki FR milik Rohali. Suara nyaring dan asap mengepul keluar dari knalpot motor bebek itu seolah menggambarkan semangat Prapto untuk lepas dari kesulitan. Sepanjang perjalanan Prapto hanya diam. Batinnya menerka-nerka tentang apa yang akan terjadi saat ia bertemu dengan sang dukun. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka pun tiba di rumah Abah Maman. Rumah Abah Maman nampak bagus dengan halaman yang luas dan lantai keramik yang bersih. Tak seperti bayangan Prapto bahwa rumah dukun itu terbuat dari kayu dan nampak menyeramkan. Namun dengan melihat bagusnya rumah Abah Maman, Prapto semakin yakin bahwa dukun itu memang sakti. Mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah dan siap bertemu dengan Abah Maman. Rohali menunggu di ruang tamu, sedangkan Prapto masuk ke dalam kamar khusus Abah Maman. Prapto mengedarkan pandangan saat masuk ke dalam kamar. Kamar seluas 4 kali 4 meter itu tampak temaram meskipun hari masih pagi. Seolah kamar itu tak terjamah oleh cahaya mentari. Dinding kamar dibalut kain berwarna merah dengan bau wangi kemenyan dan minyak serimpi yang memenuhi ruangan kamar itu. Pelan-pelan, Prapto duduk di depan sebuah meja. Di atas meja terdapat tembikar yang mengeluarkan asap, kujang kecil, dan beberapa benda lainnya yang Prapto sendiri tak tahu benda apa itu. Hei, matamu lihat apa? Bentak orang tua yang berada di depan Prapto. Prapto terkesiap, dia hampir melompat karena keterkejutan. Dia merasa tadi tak ada orang di situ. Mungkin aku tadi enggak ngeh. Mana mungkin dia tiba-tiba muncul begitu saja? Gumam Prapto dalam hati. Kamu ingin kekayaan kan Jang? Tebak Abah Maman seolah dia tahu isi hati Prapto. Iya bah, saya butuh kekayaan. Saya sedang banyak masalah bah. Saya habis di... Aku tidak butuh keluh kesahmu. Aku sudah tahu semuanya. Tidak usah kamu beritahu. Aku hanya ingin bertanya. Apakah kamu benar-benar siap, Jang? Karena urusan dengan setan itu butuh mental. Kalau ragu, lebih baik kamu pulang. Ucap Abah Maman tegas.
Prapto berpikir sejenak, tapi dia sudah membulatkan tekad karena dia merasa tak ada jalan lain lagi yang lebih baik. Saya siap, bah, asalkan pesugihan atau penglaris yang saya minta itu tidak membutuhkan tumbal, jawab Prapto. Abah Maman tertawa terbahak-bahak, mulutnya mengeluarkan asap saat tertawa karena dia menghisap rokoknya sesaat sebelum dia tertawa. Ujang, kamu itu lucu. Kamu kencing di pom bensin saja bayar. Masa ia minta kekayaan sama setan mau gratisan? Ya pastilah tetap ada syarat dan tumbal. Tapi pesugihan ini tumbalnya hanya satu saja. Setelah itu aman. Tidak ada tumbal lagi. Bagaimana? Masih mau lanjut atau tidak? Jelas Abah Maman. Prapto garuk-garuk kepala, lalu ia mengangguk pelan. Nah, begitu. Laki-laki itu kudu tegas, Jang. Jangan setengah-setengah. Jadi, dengarkan Abah. Pesugihan ini namanya tali pocong perawan. Jadi syaratnya, kamu hanya mengambil tali pocong gadis perawan yang sudah dimakamkan. Nanti, setelah tali itu kamu dapatkan, maka akan aku ritualkan. Setelah itu kekayaan akan datang kepadamu, ucap Abah Maman. Hah? Berarti saya harus gali kuburan orang, bah? Jawab Prapto penuh keterkejutan. Iya, kenapa? Kamu takut? Kamu kerja keras banting tulang keringat sampai ke pantat. Itu biar kelihatan rajin dan naik pangkat kan? Setan juga sama. Kamu harus menunjukkan kesungguhan agar mereka memberikan kekayaan. Jadi jangan cuma berpikir ongkang-ongkang kaki terus duit datang. Pantas kamu gampang ketipu orang. Abah Maman menghakimi Prapto. Ini orang tahu semua masalahku ya. Berarti dia memang sakti, gumam Prapto dalam hatinya. Baiklah, bah, saya siap. Tapi bagaimana caranya nyari makam gadis perawan? Pasti susah banget ya, bah. Prapto mengeluh sambil menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal. Tenang, inilah yang kubilang, tumbalnya hanya satu. Jadi nanti aku akan memberikan sesuatu dan kamu harus menyebarkan sesuatu itu ke jalan raya. Biar pada khodamku yang mencari tumbalnya. Nah terus, tiap hari tugasmu hanya memantau jalanan itu. Nantinya pasti ada gadis perawan yang mati kecelakaan. Nah, kamu cari tahu alamatnya dan ambil tali pocongnya. Gampang kan? Ucap Abah Maman. Prapto pun mengangguk tanda mengerti. Setelah itu dia diberikan sebuah bungkusan yang berisikan tanah, beras kuning, dan beberapa kembang. Sambil berjalan pulang, Prapto pun menyebarkan syarat dari Abah Maman ke jalanan yang ramai. Hati Prapto sudah dibutakan oleh harta, sehingga ia tega melakukan hal yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Hari-hari berlalu, Prapto tiap harinya memantau jalanan itu, dan di hari Jumat siang, apa yang dikatakan Abah Maman terjadi juga. Seorang gadis ditabrak sepeda motor saat sedang menyeberang, padahal gadis itu sudah memastikan tak ada kendaraan saat ia menyeberang. Tiba-tiba saja muncul sebuah sepeda motor yang entah dari mana dan langsung menerjangnya. Gadis itu sampai berputar di udara dan jatuh terhempas ke aspal hingga tewas. Melihat kejadian itu, Prapto langsung mendekat dan berpura-pura menolong. Tujuannya hanya ingin tahu alamat dari gadis itu. Ternyata rumah si gadis hanya 30 menit dari rumah kontrakan Prapto. Prapto ikut iring-iringan pemakaman si gadis sambil mengamati situasi. Setelah ia mempelajari situasi pemakaman, dia pun bersiap menjalankan rencananya nanti malam. Malam tiba. Malam itu udara begitu dingin. Kilat dan geluduk bersahutan menandakan hujan akan datang. Suasana yang sangat tepat untuk merebahkan badan di pembaringan. Namun tidak bagi Prapto. Dia menenteng cangkul, bergegas pergi ke pemakaman. Menjelang tengah malam, dia berjalan mengendap melalui makam-makam yang sepi dan mencekam. Hingga akhirnya ia sampai ke makam yang ia tuju. Tak lama kemudian, hujan pun turun dengan lebatnya.
sambil masih diiringi suara petir yang bersaut-sautan. Di tengah guyuran hujan, Prapto menggali makam si gadis. Tampak keringat dan bulir hujan berpadu membasahi tubuhnya. Senyumnya tersungging ketika cangkulnya mulai membentur papan penutup yang lahat. Kemudian ia mengangkat papan itu, lalu terlihatlah sesosok tubuh gadis muda yang terbalut kain putih. Prapto membalik tubuh miring itu dan kini tampaklah wajah pucat dengan kapas yang masih menutupi hidung. Prapto tertegun sejenak. Bulu kuduknya meremang ketika dia melihat wajah gadis yang ada di depannya. Duh, sayang sekali gadis secantik ini mati dengan tragis. Maafkan saya, Mbak, ujar Prapto pelan. Lalu dia melucuti seluruh tali yang mengikat kafan gadis itu. Setelah seluruh tali berhasil diambil, Prapto membenarkan posisi kafan agar tak terbuka. Lalu dia memiringkan kembali tubuh gadis itu dan menutup makamnya dengan tanah. Kini 3 helai tali pocong telah berhasil ia dapatkan. Kemudian Prapto pun pulang dengan riang gembira di tengah hujan lebat yang tak henti-hentinya mengguyur tubuhnya. Singkatnya, Prapto kembali ke rumah Abah Maman. Prapto menunggu dengan gusar di ruang tamu ketika Abah Maman merituali tali pocong perawan itu. 1 jam berlalu. "Yang, masuk," perintah Abah Maman kepada Prapto. Prapto langsung masuk ke kamar Abah Maman. Dilihatnya 1 buah bungkusan kain putih di atas meja yang ada di hadapannya. "Abah sudah selesai ritualnya. Nanti setelah kamu bawa pulang bungkusan ini, kamu harus membuat usaha. Usaha apa saja terserah. Lalu gantungkan bungkusan ini di warung atau gerobak kamu. Dan biarkan yang goib yang bekerja untuk memperkaya dirimu. Ada tugas yang harus kamu ingat. Kamu harus menyiapkan 1 kamar khusus untuk ritual. Nanti aku akan berikan kamu apa saja yang dibutuhkan untuk ritual. Dan ritual itu dilakukan setiap Jumat Kliwon. Jangan sampai kamu lupa. Kalau sampai lupa, maka kamu akan kena tulah. Dan aku tak akan sanggup mengatasinya. Kau tahu, Jang? Sekarang tinggal kau selesaikan pembayaran. Totalnya semuanya 1 juta, ucap Abah Maman menjelaskan. Waduh, 1 juta? Alah, habis ini tabunganku, gumam Prapto. Prapto pun menyanggupi apa yang diperintahkan oleh Abah Maman. Setelah itu dia pulang dan mulai berpikir usaha apa yang cocok untuknya. Dek, Mas mau bikin usaha nih. Kira-kira usaha yang cocok apa ya, Dek? Ucap Prapto. Kalau warung soto aja gimana, Mas? Soto buatanku kan lumayan enak. Aku kan nanti bisa mengajari resepnya. Nah, nanti setelah lahiran biar Mas bisa jalan sendiri, balas Ratri. Setelah itu suami istri tersebut bahu-membahu untuk membuat usaha warung soto. Prapto meminjam uang ke sana kemari untuk membuka usaha karena tabungannya telah ludes untuk membayar dukun dan juga membayar cicilan utang. Dia lalu menyewa sebuah ruko dan memiliki gerobak juga peralatan untuk membuka warung soto. Warung soto pun dibuka. Tak lupa dia menyelipkan bungkusan tali pocong itu di gerobaknya. Prapto menamai warung sotonya itu dengan nama Warung Soto Barokah, meskipun dia menggunakan cara yang tidak benar untuk berjualan. Dan persis seperti dugaannya, baru 1 hari dibuka, warung sotonya langsung ludes tak tersisa. Hanya beberapa jam buka, semua stok yang ia buat bersama istrinya ludes. Prapto dan istrinya kegirangan saat menghitung keuntungan. Hari demi hari berlalu, warung soto Prapto makin laris dan terkenal. Dia kini mempekerjakan karyawan karena istrinya sudah kepayahan melayani pembeli yang tak ada habisnya. Dari 1 karyawan kemudian bertambah menjadi 2 dan 3. Dengan 3 karyawan, Prapto hanya duduk ongkang-ongkang kaki dan duit datang dengan sendirinya. Kampung Jayamukti adalah kampung di mana Prapto mengambil tali pocong gadis itu.
Rani adalah nama gadis Malang yang terkena jebakan tumbal Prapto. Gadis itu bekerja di sebuah toko roti yang tak jauh dari kota Bekasi. Kematian Rani membawa duka yang mendalam bagi keluarganya. Pasalnya, Rani ini terkenal baik dan sering membantu ekonomi orang tuanya. Bapaknya hanya bekerja serabutan, sedangkan ibunya berjualan nasi uduk tiap pagi. Di rumah gadis itu tinggallah kedua orang tua dan satu adik perempuannya yang masih berusia 17 tahun. Adik perempuan Rani ini bernama Ratna. Malam itu, Ratna berbaring di dalam kamarnya. Dia tidur agak larut karena dia sibuk belajar menjelang ujian nasional. Gak kerasa nih sudah jam 12. Mending aku tidur. Besok habis subuh belajar lagi, gumamnya. Lalu ia pun merapikan meja belajarnya. Setelah meja belajarnya rapi, dia pun lalu menuju ke arah kasurnya. Dia mematikan lampu, lalu memejamkan mata, mencoba untuk terlelap. Baru saja matanya terpejam, dia mendengar suara lirih memanggil-manggil namanya. Ratna, Ratna, Ratna. Suara pelan mendayu-dayu terdengar di telinganya, diiringi tangisan yang terdengar sangat memilukan. Ratna pun terbangun. Dia terkejut ketika mendengar namanya disebut. Loh, kayaknya tadi ada yang manggil aku deh. Apa cuma mimpi ya, gumamnya. Ratna pun kembali berbaring. Dia mencoba untuk memejamkan mata. Tak lama kemudian dia merasakan seolah seperti ketindihan. Tubuhnya tidak bisa bergerak dan matanya terbuka. Dia bisa melihat kamarnya sendiri, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Kemudian suara yang memanggil-manggil namanya kembali terdengar. Ratna, Ratna. Suara itu terus-menerus terdengar, sedangkan tubuh Ratna masih kaku. Kemudian bau busuk yang bercampur wangi bunga kuburan menyeruak. Ingin rasanya Ratna bangkit, tapi ia tak sanggup. Keringat dingin mulai mengucur, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Mata Ratna segera tertuju ke arah pintu. Pandangannya seolah seperti dipaksa untuk menatap ke arah pintu. Kemudian dari pintu itu muncullah sesosok pocong. Wajah pocong itu hitam pekat, matanya melotot dan di lubang hidungnya masih nampak kapas. Ratna ingin berteriak, tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Perlahan-lahan sosok pocong itu melayang mendekat menuju ranjang Ratna, di mana dia masih terbaring kaku tak bisa bergerak. Dan kini pocong itu berdiri di samping Ratna hingga Ratna dapat mencium bau busuk yang bercampur harum bunga menyeruak di indera penciumannya. Bahkan dia dapat merasakan kain kafan yang menyentuh lengannya. Kemudian pocong yang berdiri itu menunduk, menempatkan wajahnya tepat di depan wajah Ratna. Dan kini muka pocong yang sangat menyeramkan itu tepat berada di depan wajah Ratna. Sekilas Ratna mengenali wajah pocong itu. Teh Rani, Teh, jangan Teh. Ratna takut, rintik Ratna penuh ketakutan. Ratna, tolong Teh Ratna, ucap pocong itu berulang-ulang. Dan setiap kali pocong itu berbicara, darah mengucur deras dari mulutnya, sehingga darah yang mengucur itu jatuh membasahi wajah Ratna. Ratna berteriak, lalu terbangun dan langsung terduduk. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya terengah-engah, telapak tangannya langsung mengusap wajahnya. Dia sedikit lega karena tak ada darah di wajahnya. Apa maksudnya? Kenapa aku memimpikan Teh Rani? Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Teh? Gumam Ratna. Kemudian Ratna menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba kesedihan membekap jiwanya. Ratna memeluk lutut, lalu membenamkan wajah di antara kedua pahanya, dan ia menangis terisak. Di sisi lain, warung soto Barokah milik Prapto kini semakin terkenal. Dari pagi hingga malam selalu saja ramai pembeli. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon, sehingga Prapto tutup lebih awal karena harus melakukan ritual. Kamar khusus untuk ritual ada di rukonya. Setelah semua karyawannya pulang, Prapto pun langsung mempersiapkan ritual. Suasana ruko itu tiba-tiba saja berubah menjadi sunyi dan mencekam. Prapto kini berada di dalam kamar sendiri dengan sebuah meja di depannya. Di atas meja itu sudah terdapat kemenyan dan berbagai macam sesaji. Saat ritual dimulai,
lampu kamar dimatikan, dan penerangan hanya berasal dari api lilin. Sayup-sayup, terdengar suara kemenyan yang terbakar di atas tembikar. Tak lama kemudian, asap kemenyan mulai mengepul memenuhi ruangan. Prapto menutup mata sambil terus mengucap mantra. Kemudian, perlahan dia membuka mata dan kini tepat di depan matanya sesosok pocong berdiri tegak menatapnya. Pocong itu terlihat samar di balik asap kemenyan. Pocong itu menatap mata Prapto dengan tatapan mata melotot tajam. Jabang bayi, aku sudah berkali-kali ritual, tapi masih kaget terus, ucap Prapto ketika melihat sosok pocong itu di depan matanya. Hari ini kerjamu bagus. Ini sesaji untukmu. Monggo, silakan dinikmati, ucap Prapto. Lalu ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Pocong itu lalu membungkuk dan tampak menghirup asap kemenyan. Prapto berjalan menuju pintu kamar. Sesaat sebelum keluar kamar, tubuhnya sedikit meremang. Kemudian ia menolehkan kepala dan Prapto melompat kaget ketika pocong itu tiba-tiba saja sudah ada di belakangnya. Wajah mereka kini saling bertatapan. Kenapa kamu tiba-tiba di sini? Tanya Prapto. Bang, minta darah bang. Minta darah, ucap sosok pocong itu dengan suara datar. Darah, balas Prapto kebingungan. Darah bang, darah, ucap pocong itu berulang-ulang. Aduh gawat, aku harus tanya ke Abah Maman ini. Kenapa pocong ini sekarang minta darah? Gumam Prapto dalam hati. Kemudian Prapto bergegas keluar dan saat pintu kamarnya akan tertutup sekilas, Prapto melihat sosok pocong itu menatapnya dari dalam kamar dengan tatapan tajam. Sore itu, Prapto berkunjung ke rumah Abah Maman. Dia gusar karena sosok pocong pesugihan ini meminta darah. Itulah iblis, Jang. Terkadang ya kita tidak bisa mengendalikannya. Itulah resiko jika kita bermain-main dengan mereka. Mereka itu bisa saja ingkar janji. Tapi tenang saja, cukup kamu sembelih ayam cemani saat ritual nanti. Pasti dia akan suka darah itu ya, Jang, ucap Abah Maman. Siap, Bah. Tapi dia gak akan minta darah manusia kan? Ucap Prapto ketakutan. Kamu takut? Ya, Abah tidak tahu. Mudah-mudahan saja dia tidak meminta tumbal manusia. Balas Abah Maman sambil terkekeh. Malam itu, Ratna dan teman-temannya baru saja pulang les. Memang menjelang ujian nasional banyak sekali pelajaran tambahan sehingga terkadang Ratna harus pulang malam. Teman-teman, makan yuk. Gue mau ngajak kalian makan soto nih di dekat kawasan industri. Enak banget tahu sotonya. Tenang aja deh, ntar gue yang traktir. Gimana? Mau yuk? Ucap Dina mengajak teman-temannya. Ayo, Rat, lu gimana? Mau ikut nggak? Kan angkot kita ke arah situ, jadi mampir dulu aja. Soalnya gue juga udah lapar banget nih. Ajak Fitri kepada Ratna. Sebenarnya Ratna di sini ingin menolak, tapi entah kenapa batinnya berucap ingin pergi ke warung soto itu. Mereka bertiga pun kemudian pulang menaiki angkot dan angkot itu berhenti tepat di depan warung soto Barokah milik Prapto. Mereka bertiga pun turun dari angkot dan bersiap masuk ke dalam warung soto milik Prapto. Dina dan Fitri terlihat mengobrol sambil berjalan masuk ke arah warung, sedangkan Ratna berjalan di belakang mereka. Pandangan Ratna menyapu ke segala arah dan entah kenapa perasaannya kini sedikit gusar. Mereka mengambil posisi duduk di pojok belakang. Mata Ratna masih menyapu ke segala arah. Warung soto itu tampak penuh dengan pembeli. Semua meja terisi dan para pembeli di sana tampak makan dengan lahap. Tak lama kemudian, seorang pelayan berjalan sambil membawa baki yang berisikan soto ke arah meja yang ada di samping Ratna. Si pelayan meletakkan soto itu di atas meja dan entah kenapa mata Ratna seolah seperti dibimbing untuk menatap ke arah meja yang ada di sampingnya. Tak lama kemudian, dari arah dalam ruko keluarlah sosok pocong yang melayang menuju ke meja yang ada di samping Ratna.
Ratna terkejut bukan main. Sosok pocong itu sangat jelas di matanya, tapi tampaknya orang-orang tidak bisa melihatnya. Kemudian, sosok pocong itu membungkuk tepat di atas mangkuk soto yang terlihat panas mengepul yang berada di atas meja. Kemudian, pocong itu membuka mulut, lalu meneteskan air liurnya ke dalam mangkuk soto. Ratna sangat jelas melihatnya. Tubuhnya langsung bergetar ketakutan, keringat dingin seketika membasahi keningnya. "Nah, Ratna," ucap Dina mencoba menyadarkan Ratna. "Kamu ngelamun ya? Ini loh sotomu udah datang," ucap Dina lagi dengan masih bergetar. Ratna melihat semangkuk soto yang ada di depannya. Matanya kembali melirik meja di sampingnya. Kini yang terlihat hanyalah orang yang sedang memakan soto itu dengan lahap. Ratna kembali menatap ke arah mejanya dan ia terkejut bukan main. Kini sosok pocong itu telah berdiri di depannya. Sesaat Ratna mengenali wajah pocong itu. Ya, itu adalah wajah kakaknya yang bernama Rani. Meskipun nampak menyeramkan, namun wajah Rani masih bisa dikenali oleh Ratna. Kemudian pocong itu menunduk, dan saat pocong itu mulai menunduk, sosok pocong itu mulai menyadari kalau Ratna itu terus menatapnya. Kemudian pocong berwajah Rani itu menatap mata Ratna dengan tatapan tajam. Wajahnya semakin mendekat dan mendekat. Bau bangkai yang beradu dengan bau wangi bunga langsung menyeruak. Ratna ketakutan, tubuhnya bergetar hebat, hampir saja ia muntah karena bau bangkai yang sangat menyengat itu. Kemudian sosok pocong itu mengalihkan pandangannya dan kembali menunduk lalu meludahi mangkok-mangkok soto mereka. Ratna terdiam, sedangkan teman-temannya begitu lahap menyantap soto itu. Kemudian sosok pocong itu melayang dan masuk lagi ke dalam ruangan ruko, menghilang begitu saja. Ratna yang ketakutan sudah kehilangan nafsu makannya. Dia pun langsung pergi tanpa berpamitan dengan teman-temannya. Ia berjalan cepat dengan air mata yang terus membasahi pipinya. Dina dan Fitri hanya melongo, tak paham atas sikap temannya itu. Sesampainya di rumah, Ratna pun langsung masuk ke dalam kamar dan menangis sejadi-jadinya. Sang ibu yang melihatnya menangis langsung mendekatinya. "Ada apa sih, Neng? Kok pulang-pulang nangis?" "Ya, jangan-jangan masalah cowok nih," ucap ibunya dengan lembut. "Bukan, Bu. Bukan. Ini tentang Terani. Terani, Bu. Ibu inget nggak waktu kita nyekar 40 harian Terani? Kuburannya kan kelihatan berantakan. Bapak bilang itu ulah hewan. Tapi aku yakin, Bu, itu bukan ulah hewan. Terani mungkin saja dijadikan tumbal. Karena aku berkali-kali bermimpi bertemu Terani, menangis meminta tolong. Dan tadi Ratna lihat sendiri Terani dalam bentuk pocong ngeludahin makanan di warung soto dekat kawasan itu," ucap Ratna sambil menangis. Ibunya terkejut kala mendengar ucapan dari Ratna. Pasalnya dia juga bermimpi hal yang sama dengan Ratna. Ibunya pun langsung memeluk tubuh Ratna. Kemudian mereka berdua menangis terisak. Keesokan harinya, Ratna dan ibunya pun langsung menceritakan hal yang mereka alami kepada ayahnya. Awalnya, Bapak Ratna ini nampak tidak percaya, namun mereka berdua meyakinkan Bapak Ratna dan akhirnya orang tua itu pun percaya. "Ya sudah, kita coba besok konsultasi sama Ustadz Komar," ucap bapaknya Ratna. Di pagi itu mereka pun langsung datang ke rumah Ustadz Komar. Dan saat itu ucapan Ratna dibenarkan oleh Ustadz Komar. "Ya, memang dari penglihatan saya, sepertinya Rani ini ditumbalkan oleh pemilik warung soto itu. Tapi kalian tidak boleh dendam. Apapun itu semuanya sudah menjadi takdir Allah. Dan yang menjadi pesuruh di warung soto itu bukanlah Rani, tapi korinnya. Karena ruh orang yang sudah meninggal semuanya sudah kembali kepada Allah. Jadi kalian tenang saja. Biarkan saya yang mengurus. Kita doakan saja sama-sama agar masalah ini cepat kelar dan kalian tidak terus-menerus diganggu ataupun diteror oleh sosok pocong jelmaan Rani," ucap Ustadz Komar. Malam itu Ustadz Komar dengan kedua muridnya mendatangi warung soto milik Prapto ketika warung itu telah tutup.
Ustadz Komar bersama dengan muridnya meruqyah warung itu dengan bacaan-bacaan ayat suci. Ketika ayat suci mulai dibacakan, seketika terdengar ledakan di gerobak soto milik Prapto dan terlemparlah sebuah bungkusan yang berisikan tali pocong milik Rani. Ustadz Komar segera mendekat ke tali pocong tersebut dan meruqyahnya lalu menyiramnya dengan air doa. Di kediaman Abah Maman malam itu, Abah Maman sedang tertidur pulas. Tiba-tiba tidurnya terganggu dengan suara ledakan di dalam kamar ritualnya. Abah Maman segera terbangun dan berjalan tergopoh-gopoh menuju kamar ritualnya. Dia terkejut bukan kepalang ketika melihat kamar itu telah berantakan. Sebagian benda pusakanya berserakan di lantai. Meja yang berada di tengah ruangan juga terbalik. Bahkan kain merah yang menutupi kamar sebagian terbakar. Siapa yang berani-beraninya nyerang? Cari mati ini orang, umpat Abah Maman. Abah Maman segera masuk ke dalam kamarnya, lalu tangannya memegang keris. Kemudian dia duduk bersila dan mencoba melawan balik serangan itu. Di tempat lain, setelah Ustadz Komar selesai menyiram bungkusan itu, Ustadz Komar yang masih berdiri di depan bungkusan itu lalu membacakan doa-doa ruqyah. Dia tahu bahwa si dukun tak mungkin tinggal diam. Tiba-tiba, salah seorang muridnya berjalan mendekati bungkusan tali pocong perawan tersebut dan ingin mengambil bungkusan itu. Jangan diambil dulu, biarkan. Hati-hati, karena mungkin saja akan ada serangan dari dukun itu. Kalian terus bacakan ayat ruqyah, perintah Ustadz Komar. Di dalam telinganya, Ustadz Komar mendengar suara Abah Maman yang terdengar menantang. Berani-beraninya kamu melawan saya. Sudah bosan hidup kamu, hah? Ucap suara Abah Maman yang masuk ke dalam telinga Ustadz Komar. Ustadz Komar tampak tak peduli. Dia terus mengucapkan doa ruqyah. Jari telunjuknya menunjuk ke arah bungkusan itu dan membacakan surat Ali Imran ayat 2627 berulang-ulang. Tiba-tiba saja muncul api lalu membakar bungkusan itu. Bersamaan dengan api yang membakar bungkusan itu, Abah Maman terpental dan terlempar menghantam tembok kamar hingga ia muntah darah. Alhamdulillah, ucap Ustadz Komar ketika bungkusan itu telah habis terbakar api. Tak lama kemudian, Ustadz Komar dan kedua muridnya pergi meninggalkan warung soto Prapto. Keesokan harinya, Prapto membuka warungnya seperti biasa. Warungnya memang masih ramai, tapi banyak para pembeli yang mengeluhkan sotonya hambar dan nasinya terasa basi. Prapto pun kebingungan. Hari itu pun ia tutup lebih awal karena semua nasinya memang basi. Mengetahui jika ada hal yang tidak beres, Prapto langsung mendatangi kediaman Abah Maman. Namun, ia tercengang saat melihat tenda yang berhiaskan bendera kuning berdiri di depan rumah Abah Maman. Prapto berjalan gontai ke rumah Abah Maman dan didapatinya sang dukun telah meninggal dunia. Prapto terkejut bukan kepalang mengetahui kenyataan bahwa Abah Maman telah tewas, apalagi saat dia mendengar kasakusuk dari warga tentang kematian Abah Maman karena pertarungan goib. Prapto langsung pulang ke rumahnya dengan ketakutan yang luar biasa. Dia langsung masuk ke dalam kamar dan tidak diperdulikannya anak dan istrinya yang berada di ruang depan. Selepas maghrib, rumah Prapto kedatangan tamu. Ya, mereka adalah Ayah dan Ibu Rani beserta Ratna dan Ustadz Komar. Wajah Prapto nampak kebingungan karena dia merasa tidak mengenali orang-orang yang saat itu datang ke rumahnya. Siapa mereka, Mas? Bisik istri Prapto yang duduk di sebelahnya sambil menggendong anak bayinya. Duh, gak tahu juga ya, Dek. Baru kali ini aku melihat mereka, balas Prapto dengan berbisik. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Anda-anda ini siapa ya? Saya belum mengenal Anda-anda sekalian, ucap Prapto. Ustadz Komar dan Ayah Ratna berpandangan sejenak, lalu Ustadz Komar di sini mulai membuka suara. Mohon maaf Bapak Prapto, kedatangan kami kemari perihal Rani. Dan Rani itu adalah anak dari Bapak Usep dan Ibu Desi, ucap Ustadz Komar. Mata Prapto terbelalak ketika ia mendengar nama Rani disebut. Dia teringat nama dalam nisan yang ia gali kuburnya kala itu. Tubuhnya bergetar, keringat bercucuran, wajahnya pucat pasi.
Tak lama kemudian, Ibu Rani tak kuasa menahan tangis. Bapak Rani mencoba menenangkannya. "Sudah Bu, sudah. Semuanya sudah takdir," bisik Bapak Rani. "Maaf Pak Prapto, kedatangan kami ke sini hanya untuk bersilaturahmi. Meskipun kami sedih, kami tidak berpikir untuk membalaskan dendam. Kami anggap semua ini adalah takdir dari Allah dan kami berharap Pak Prapto bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Untung saja si dukun itu telah tewas, karena bisa saja setelah ini nyawa keluarga Pak Prapto dan orang-orang yang memakan hasil pesugihan sampeanlah yang menjadi tumbal," ucap Ustadz Komar. Prapto hanya menunduk. Tampak wajahnya yang ketakutan sedangkan istrinya merasa kebingungan. Prapto pun kemudian menceritakan dari awal perihal pesugihan yang dia lakukan. Ratri tampak terkejut, bahkan dia hampir pingsan. Untung saja keluarga Rani adalah orang yang baik sehingga mereka tak berniat untuk membalaskan dendam. Prapto berkali-kali meminta maaf, bahkan dia sampai menangis terisak-isak. Keluarga Rani telah memaafkan Prapto. Mereka pun berpelukan dan larut dalam suasana haru. 2 bulan kemudian, Prapto memutuskan untuk pulang kampung dan menjalankan usaha di kampungnya. Kini, dia menjadi orang yang baik dan taat beribadah. Kejadian yang menimpanya telah membuatnya sadar dan bertaubat dengan taubat yang bersungguh-sungguh. Itulah cara Allah menunjukkan hidayahnya. Karena terkadang hidayah datang dari satu peristiwa yang tak pernah kita duga. Dan kini, ruko yang pernah menjadi warung soto milik Prapto telah kosong selama lebih dari 3 bulan. Malam itu, hujan lebat mengguyur kota Bekasi. Terlihat sesosok pria tua meminggirkan gerobak baksonya dan meneduh di teras ruko. Dia meneduh tepat di bekas warung milik Prapto. Hujan yang begitu deras pastinya akan mengganggu perjalanannya. Dia duduk meringkuk kedinginan sambil bersandar di rolling door ruko itu. Tak lama kemudian, sayup-sayup pria itu mendengar suara tangisan yang menyayat hati dari dalam ruko. Duh, ada suara tangisan. Kayaknya itu suara wanita. Jangan-jangan ada cewek kejebak di dalam ruko, gumamnya. Pria itu kemudian membuka rolling door yang tidak terkunci itu. Pelan-pelan dia melangkahkan kakinya. Bau apek dan lembab langsung menyeruak ketika dia melangkahkan kaki masuk ke dalam ruko. Suara tangisan makin keras terdengar dan suara itu berada di sebuah kamar yang ada di dalam ruko itu. Pelan-pelan orang tua itu mendekat ke pintu kamar. Dia memutar gagang pintu. Bau wangi bunga mawar yang biasa untuk nyekar langsung menyeruak. Matanya memandang ke dalam kamar. Tak didapatinya apapun di dalam kamar itu. Lalu dia masuk perlahan ke dalam kamar. Tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang dan tak lama kemudian dari arah belakangnya terdengarlah suara. "Bang, minta darah bang. Minta darah." Suara seorang wanita berucap datar dan terdengar berulang-ulang. Si pria tua terkejut, kemudian dia menolehkan kepala. Tampaklah sesosok pocong bermuka hitam legam bertatap muka dengannya. Pria itu berteriak, lalu pintu kamar tertutup. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Zaki Aisar. Wow, ini udah yang kedua kalinya ya karyanya Zaki Aisar kita up di sini, dan luar biasa kisah kali ini yaitu tentang pesugihan tali pocong perawan yang mana ini kehidupan dari Mas Prapto ini sungguh berliku banget ya. Jadi memang teman-teman di tahun 1998 itu memang keadaan Indonesia itu sedang, bahkan di seluruh dunia ya, krisis moneter. Jadi buat teman-teman yang di tahun 98 sudah dewasa pasti akan mengisahkan banyak cerita. Jadi sulit sekali kehidupan saat itu, dan memang benar PHK itu bahkan melebihi eranya COVID ya kalau menurut saya ya. Jadi memang di tahun itu memang benar-benar terguncang tuh kondisi ekonomi Indonesia, dan hal ini berdampak juga terhadap Mas Prapto yang mana akhirnya Mas Prapto berupaya bangkit tapi ternyata mendapati penipuan ya, flexing dari Giman itu berhasil sehingga dia terjebak sampai akhirnya habis semua. Berlarilah dia ke Mbah Maman.
Luar biasa kisahnya, tapi di sini ada satu hikmah ya yang bisa saya ambil. Tapi yang paling saya soroti justru di sini adalah dari tingkah laku Giman. Yang mana sampai saat ini flexing yang seperti dilakukan Giman ini masih banyak sekali orang yang melakukan hal seperti ini, dan anehnya tetap banyak korbannya. Dan di sini saya justru malah menitik beratkan kepada Giman ini ya, karena teman-teman banyak sekali yang masih berlaku seperti Giman dan korbannya pun banyak juga. Jadi ini yang disebut dengan skema Ponzi. Jadi kita diiming-imingi akan mendapat sekian dari uang yang kita investasikan, dan si pelaku ini biasanya mempertontonkan kehidupan mewahnya dia sehingga kita silau dan percaya. Nah, skema Ponzi ini bahaya banget karena perjanjian bisnis yang apabila dilakukan per bulannya nanti dapat sekian. Nah, itu ketika kita sudah merasakan bulan. Makanya di sini kan Prapto itu bulan pertama dia sudah merasakan, bulan kedua juga sudah merasakan. Nah, itu secara hukum pidana dia gugur. Jadi masuknya ke perdata. Jadi buat teman-teman semua, apabila memang ada uang lebih, apalagi kayak Prapto kan udah nggak ada uang lebih, gadein sawah itu untuk masuk ke investasi bodong atau lebih di ininya, itu adalah skema Ponzi untuk zaman sekarang. Jangan sampai ya, karena masih banyak banget nih teman-teman saya juga yang kena. Jadi kita saling mengingatkan kalau memang ada uang kelebihan ya lebih baik diinvestasikan dalam bentuk emas ya, emas batangan ya, atau dibuat bisnis sendiri, atau kalau memang ini buat makan aja udah ketahuan jelas ya. Itu sih mungkin kalau saya sorotinya tentang pesugihan tali pocong perawan sendiri. Memang sudah berkali-kali kita dengar, tapi overall kisahnya keren banget. Keren banget Mas Jaki, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain ataupun punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan video barusan, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga di-share ke teman-teman yang lain agar ikut terhibur. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang didasarkan dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman saja. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.